Wassalam. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wallahu subhanahu wa ta'ala bi kitabih karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang besar kepada kita bisa menghadiri salat zuhur secara bersamaan. Dikatakan bahwasanya orang yang mana dia bertugas di dalam salat zuhur berjamaah, maka sesungguhnya dia berusaha untuk memadamkan api neraka. Jadi dikatakan salat qabliyah zuhur itu bisa wa innaha hijabu minan nar, yaitu bisa menjadi tameng daripada asap api neraka Allah. Baik, untuk kajian kali ini yaitu adalah tentang waktu-waktu yang mana diharamkan di dalamnya sholat. Jadi ada salah satu daripada syarat atau syarat kita melaksanakan daripada sholat itu adalah ma'rifatu dukhulil waktu, yaitu adalah mengetahui daripada masuknya waktu. Jadi kalau kita ingin sholat, maka kita harus mengetahui ini waktu sudah masuk atau belum. Namun ada beberapa waktu yang waktu-waktu ini tidak diperkenankan kita melaksanakan sholat, yaitu hukumnya adalah haram, makruh, tahrim. Jadi makruh itu hukum itu ada namanya haram. Haram itu adalah apabila dilaksanakan mendapatkan dosa, ya, apabila ditinggalkan dia akan dapat pahala. Perkara haram, berarti dapat dosa. Kemudian ada dinamakan dengan makruh. Makruh itu apa? Makruh itu apabila dilaksanakan maka enggak dosa. Tapi kalau seumpama ditinggalkan dapat pahala. Nah, itu namanya makruh. Ya, cuman ada di dalam makruh itu bagi dua, ada namanya makruh tanzih, ada makruh tahrim. Makruh tahrim adalah makruh yang mendekati kepada keharaman. Makruh yang mendekati keharaman salah satunya yaitu adalah sholat pada waktu-waktu yang dilarang. Itu makruh tahrim. Adapun makruh tanzih yaitu makruh yang mana hanya sebatas makruh saja, tidak sampai ke tingkatan haram. Contoh, ya, di masjid membawa bau-bauan yang tidak sedap, ya, jengkol, petai atau apa, ya, sholat. Nah, itu punya makruh. Kenapa? Karena malaikat di masjid itu dia yata'adza kama yata'adzabul insan. Malaikat itu akan merasa jijik sebagaimana jijiknya manusia. Kalau memang kita berucing, kalau berpetik teman kita ngomong, kira-kira kita gimana rasanya? Nah, malaikat juga sama seperti itu. Ya. Itu adalah hanya makruh sifatnya tanzih. Ya. Jadi makruh itu apabila ditinggalkan dapat pahala, tapi kalau dilaksanakan ya tidak. Ada namanya pekerjaan namanya sunnah. Sunnah itu kalau kita dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa. Itu namanya sunnah. Contoh, ya, sholat duha, sholat witir, itu adalah hukumnya sunnah. Dan di sini ada 5 waktu, yaitu khamsatul awqat allati tukrahu fihi sholat. Ada 5 waktu yang mana diharamkan di dalamnya sholat. Yang pertama yaitu adalah sholat ba'da subuh, setelah subuh. Setelah subuh itu hukumnya ketika orang itu sholat, maka hukumnya tidak sah dan tidak jadi sholat. Ibadah sholat subuh itu nggak ada namanya sholat ba'da subuh, itu nggak ada. Ya, ba'da subuh itu nggak ada. Wa tastamiru al-karoha hatta tatlu'asy syamsu.
Kemekruhan itu, keharaman itu sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit itu tidak boleh kita melaksanakan daripada sholat. Itu adalah waktu yang diharamkan sholat yang pertama. Yang kedua, al-waqtu ats-tsani as-sholat inda ibtida'i tulu'iha idza tala'at hatta tatakamala wa tartafi'at qadar al-ghurub. Yang kedua adalah ketika matahari terbit sampai derajat satu tombak. Ya, satu tombak atas tombak itu kalau kita ukur dari jauh, nah itu segitu itu kita nggak boleh untuk sholat. Jadi waktu terbitnya matahari sampai waktu daripada satu tombak. Satu tombak itu kalau kita ukur mungkin sekitar 5 cm ya. 5 cm, tombak biasa itu 5 cm. Nah itu sekitar segitu kita nggak boleh untuk melaksanakan daripada sholat. Ulama memberikan alasan, ada beberapa hadis yang menerangkan kenapa di waktu itu nggak boleh sholat. Ya. Karena dikatakan waktu terbitnya matahari sampai satu tombak itu merupakan waktu biasa digunakan untuk orang-orang terdahulu itu menyembah selain Allah, menyembah matahari atau apa. Maka ulama memberikan alasan seperti itu agar ibadahnya, ya ibadah kita itu tidak disamakan dengan ibadahnya orang daripada selain daripada Islam. Ini yang kedua, waktu yang kedua. Waktu yang ketiga yaitu adalah idza istawat hatta tazula an wasqis sama, yaitu ketika matahari istiwa, yaitu kalau kita lihat matahari istiwa itu pas di atas kita itu, ya, pas di atas kita itu tidak diperbolehkan sehingga bergeser dari pertengahan langit. Ya, dari pertengahan langit itu bergeser sedikit boleh. Maka diwakilkan waktu zuhur, masuk waktu apa? Waktu zuhur. Kalau waktu namanya waktu sama itu pas di tengah-tengah, itu namanya adalah waktu istiwa, yaitu waktu istiwa yang mana dikatakan di situ kenapa tidak boleh sholat di waktu itu, karena dikatakan itu merupakan waktu di mana menfaihil jahanam, termasuk daripada imbasnya panasnya api neraka jahanam. Ya, karena apa? Karena ibadah itu kita itu disunahkan untuk mustakir itu tenang. Ya, tenang itu salah satunya dengan kondisi yang munasib, kondisi yang cocok. Kalau kita terlalu panas, kira-kira sholatnya gimana? Ya Masya Allah ya, mungkin cepat pengennya ya. Kalau kelamaan udah gerutu ya, udah mesinnya nggak AC, panasnya 50 derajat, kira-kira sholat setelah ditakbir aja pengen langsung cepat selesai. Makanya kalau di dalam madzhab Syafi'i, madzhab Hanafi itu ada sholat-sholat yang disunahkan kita untuk namanya tabrid. Tabrid itu sampai waktu agak dingin. Ya. Tapi kalau Syafi'iyah di awal waktu, sunahnya di awal waktu. Apalagi kalau masjid di perkotaan sudah ada AC semua, di awal waktu lebih bagus. Ya. Tapi kalau seumpama kok di waktu yang tidak munasib, tidak cocok, contoh ya. Kalau di Timur Tengah, umpamanya di daerah Yaman, Arab Saudi itu panasnya itu sampai waktu saya di sana itu waktu Ramadan 48. Ya, 48. Jadi ruangan seperti ini membutuhkan AC sekitar 8 AC dan 8 kipas. Kipasnya tuh banyak. Ya, dari hampir setengah meter kipas, setengah meter kipas. Itu karena saking panasnya. Nah, itu pas kita kok mati lampu waktu sholat panas seperti itu, nah itu nggak khusyuk. Nah, itu adalah daripada waktu kita dilarang untuk sholat. Wa yustasna min dzalika yaumul jum'ah, fala tukrahu as-sholati bi yaumul jum'ah waqtal istiwa. Kecuali waktu Jumat, hari Jumat nggak masalah. Ya, hari Jumat nggak masalah sholat pas waktu seperti itu nggak apa-apa. Diizinkan oleh syariat. Nah, apakah Jumat itu termasuk ibadah yang sendiri ataukah dia zuhur yang diringkas?
Menurut ulama, sholat Jumat itu sendiri. Dia bukan sholat duhur yang diringkas jadi dua, bukan. Ya. Tapi kok waktunya waktu duhur, walaupun waktunya waktu duhur dan terjadinya di hari Jumat, itu tetap namanya sholat sendiri. Makanya orang kalau sholat Jumatnya sah, ya sudah kalau sholat duhur lagi. Jadi kayaknya enggak. Baru kalau kita benar-benar enggak sah sholat Jumatnya, kita mengkotor dengan sholat duhur. Itu adalah waktu yang ketiga. Waktu yang keempat yang mana diharamkan di dalamnya sholat, yaitu ba'da sholatil asar, setelah waktu sholat asar. Kenapa waktu sholat asar itu tidak diperkenankan untuk sholat? Menurut ulama itu merupakan ibadatul majusi, ibadahnya orang penyembah api. Itu waktu ba'dal asar, ya, waktu ba'dal asar. Sehingga dikatakan hatta taghrubasy syams, sehingga sampai terbenamnya matahari yang benar-benar sampai terbenam. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah indal ghurub lisyamsi idza kanat lil ghurub, yaitu ketika pas terbenamnya matahari sampai sempurnanya terbenam. Itu tidak diperkenankan untuk sholat daripada tidak diperkenankan daripada sholatnya pun tidak jadi, kecuali ada sesuatu sebab-sebab yang sebabnya ini sebab dahulu baru sholat. Contoh, kita mau tadi sholat duhur, tadi sholat asar kita ternyata nggak sah, ya, samaannya tadi saya nggak sah sholatnya. Kemudian setelah itu sholat lagi, kan kita sholatnya mengulang, itu boleh nggak? Padahal waktunya waktu pada asar itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kita ada penyebab dulu baru sholat. Penyebabnya apa? Tidak sah sholatnya, kemudian kita mengulang sholat. Atau kita contohnya lagi adalah karena sholat jenazah, ya, sholat jenazahnya dulu baru sholat, kan bukan sholat dulu baru jenazahnya ada dulu baru sholat. Nah itu namanya sebab-sebab yang penyebabnya muncul dahulu baru sholat. Tahiyatul masjid, ya, tahiyatul masjid, kita masuk masjid baru sholat. Nah itu diperbolehkan oleh ulama walaupun batal asar. Kenapa? Karena dia ada penyebab dahulu baru sholat. Tapi kalau penyebab yang terakhir munculnya, contoh sholat hajatnya nanti kapan-kapan tertunaikan. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena hajatnya itu munculnya nanti akan datang. Hajat kita itu kapan kita nggak tahu. Nah itu tidak diperbolehkan untuk sholat. Ini adalah 5 waktu yang mana tidak diperkenankan daripada sholat. Jadi ulama memberikan keterangan seperti ini karena memang agar saat itu ibadah kita ini tidak disamakan dengan ibadah-ibadah daripada selain orang Islam. Kemudian dikatakan lagi adalah bahwasanya ada yang mengatakan kenapa terbenam matahari itu tidak diperkenankan untuk sholat, karena memang di situ adalah li'annahu intiqaluhu ila perpindahan dari waktu satu kepada waktu yang lain. Artinya perpindahan waktu, kalau di dalam syariat Islam itu perpindahan waktu itu bukan dari jam 12, tapi perpindahan waktu itu adalah dari terbenamnya matahari. Ya. Jadi kalau terbenam matahari itu sudah berganti hari. Makanya kalau di dalam syariat itu, kalau rembulan itu digunakan untuk ibadah. Ya, semua ibadah itu biasanya ditentukan dengan rembulan. Ini tanggal 1 hilal, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai 30 sampai 28, 29 gitu. Pakainya rembulan. Makanya dengan sistemnya namanya sistem komariah. Tapi biasanya kalau sistem dengan cara syamsiah itu dengan cara matahari. Ya, dengan cara matahari. Tapi kebanyakan dulu yaitu digunakan matahari itu untuk perhitungan daripada perdagangan. Ya, dulu orang-orang daripada orang-orang Quraisy itu biasanya menggunakan matahari, waktu matahari itu umpamanya ini Januari, Februari dan sebagainya, itu biasanya digunakan untuk ekonomi.
Atau kalau di dalam pertanian dikatakan namanya kalau di orang-orang Jawa misalnya masa 1, 2 ini nggak bagus dalam menanam dan sebagainya, itu dengan matahari. Itu adalah 5 waktu yang digunakan untuk haram di dalamnya sholat. Kemudian saya singgung di sini tentang masalah hukum sholat berjamaah. Jadi hukum sholat berjamaah itu ada 3 hukum. Yang pertama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ini menurut Imam Rafi'i itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa? Sunnah yang sangat dikuatkan. Namanya sunnah apa? Sunnah muakkadah. Ini yang pertama hukumnya. Yang kedua, sholat jamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apa yang dinamakan fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah suatu pekerjaan yang apabila ibadah itu dilakukan di dalam satu kaum, maka yang lainnya jadi gugur. Itu namanya kifayah. Contoh, pengurusan jenazah dalam satu kampung, kok orang meninggal kok gak ada yang ngurus, dosa semua. Tapi kalau gak ada yang ngurus, walaupun 2 orang, sudah gugur dosanya. Itu namanya fardu kifayah. Seumpama di dalam satu kampung tidak ada sholat jamaah, maka menurut pendapat yang mengatakan fardu kifayah, itu semuanya kena dosa semua dalam kampung. Tapi kalau di situ ada sholat jamaah, ya, yang mana jamaahnya itu dilakukan di tempat-tempat yang ada syiarnya, di masjid atau di rumah yang sering digunakan untuk jamaah di situ, umpamanya itu menggugurkan daripada dosa satu kampung. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang mengatakan sholat jamaah hukumnya adalah fardu ain. Jadi setiap orang wajib sholat jamaah. Itu menurut sebagian mazhab Hanafi. Makanya di daerah Pakistan, di daerah India dan di mana itu sholat jamaah itu mereka semangat. Kenapa? Karena mereka berpendapat fardu ain, yaitu kefarduan ain satu orang yang dituntut bagi mereka. Itu adalah 3 hukum daripada sholat berjamaah. Kalau kita di Indonesia kadang-kadang mengatakan sunnah muakkad, tapi kadang-kadang isinya kosong. Akhirnya kita mengambil pendapat jamaah juga. Kenapa? Karena walaupun sunnah, tetapi kalau tidak ada jamaah di suatu kampung itu, maka dikatakan dosanya apa? Karena tidak ada syiar Islam. Kadang di Indonesia ini sholat jamaahnya pilih-pilih, maghrib penuh, bisa mulai berkurang, subuh nggak ada, zuhur nggak ada, asar nggak ada. Ya, jadi pilih-pilih ya. Padahal yang paling banyak fadilahnya itu subuh. Subuh sholat jamaahnya paling banyak pahalanya. Karena apa? Paling sulit. Jadi urutannya kalau jamaah itu subuh, asar, zuhur, maghrib, isya, maghrib. Jadi maghrib itu sudah paling rendah fadilahnya. Ya, dari beberapa sholat jamaah itu yang paling rendah derajatnya itu sholat maghrib berjamaah. Cuma di Indonesia kebalik, yang ngambil maghrib subuhnya ditinggal. Nah, itu adalah beberapa hukum tentang sholat berjamaah dan beberapa waktu yang diharamkan di dalamnya sholat. Mungkin ada pertanyaan dari siapa? Jadi kalau kita sudah yakin sholat Jumat kita itu sah, kita nggak usah sholat zuhur. Ya. Kecuali memang kita nggak yakin sholat Jumat kita nggak sah. Contoh khotibnya tidak memenuhi standar daripada khutbah, tidak baca hamdalah atau wasiat taqwa. Ya karena antara khutbah Jumat sama sholat Jumat itu saling berhubungan. Berbeda dengan sholat Idul Fitri sama khutbah Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri, sholat khutbahnya salah-salah, silahkan aja, sholatnya tetap sah. Tapi kalau sholat Idul Fitri dan sholat Jumat itu syarat sah sholat Jumat ba'da khutbatin shahihatin, setelah khutbah yang
kita sulit, ya udah pokok dengan sholat dulu. Adapun beberapa tempat, contoh kita sering menemui di Banten ya, udah sah kok sholat duhur. Waktu mau alam, saya tanya kepada mereka, katanya alasannya ikhtiar, kehati-hatian, takut-takut tidak sah. Ya, tapi kalau di dalam kitab fikih diterangkan kehati-hatian itu sebenarnya kalau memang kita nggak sah atau takut nggak sah. Tapi kalau udah yakin sah, kenapa harus mengulang sholat duhur? Gimana? Paling yang mobil sholat duhur yang lewat. Oh iya, mungkin ngobrol-ngobrol ya. Jadi itu wajib Pak ya, Jumat dengan apa duhur. Iya, kalau umpamanya kita kok sholat Jumatnya nggak sah, mengkodoknya dengan duhur itu hukumnya wajib. Mengkodoknya itu, karena kita nggak sah sholat Jumat. Kalau sholat qadha boleh, dimanapun berada boleh, karena sholat qadha itu banyak. Kita punya banyak qadha sholat subuh, banyak qadha sholat asar. Yaudah kita qadha pada subuh, qadha lagi sholat, qadha lagi sholat. Ya bahkan dikatakan orang kalau punya qadha sholat itu sorfu jamil waktu untuk sholat, mengerahkan segala waktunya untuk qadha sholat. Sholat sunnahnya nanti aja, sholat fardu, sholat fardu. Banyak kita 50 kita banyak di SMA, banyak ninggalin sholat, kita dihitung berapa? 50 waktu, kita 50 kali sholat. Ya, tapi Ustaz ada yang mengatakan nggak usah nonton. Memang ada yang mengatakan nggak usah nonton, tapi ada syaratnya. Melakukan sunnah yang mana sunnah itu nanti kalau digandakan sama dengan fardu, dan itu lebih sulit. Kenapa? Karena sholat fardu itu bandingannya 10 kali. Berarti kalau kita satu meninggalkan harus sholat sunnah 10 rakaat, 20 rakaat. Kalau satu, dan itu kalau kita 5 berapa? 100 kali. Kalau kita sholat seperti itu berat, mending sholat qadha aja. Dan itu penting gitu ya, karena dikatakan ada seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana saya punya hutang sholat ini?" Kalau kan mengatakan kalau kita punya hutang harus banyak, juga sholat itu adalah hutang kepada Allah. Karena ibadah badaniyah ya, ibadah yang sifatnya hubungan dengan badan, nggak boleh diwakilkan. Semales-malesnya kayak apa, nggak ada diwakilkan. Kayak males-males, Pak nanti wakil ya, sholat nggak bisa, tetap. Nah, maka dikatakan ada urutan-urutan di dalam ibadah sholat, nggak bisa berdiri itu dan sebagainya. Saking pentingnya daripada sholat. Jadi yang lain? Melanjut yang tadi di masjid ini kan pernah kejadian waktu itu sholat Jumat, terus kemudian imamnya ngajak sholat Jumat lagi karena dianggap jamaah yang di sini bukan yang domisili di sekitar sini, dianggapnya. Kalau itu gimana hukumnya? Memang waktu itu belum banyak sih, tapi akhir-akhir ini kayak anak-anak beberapa ada yang juga sholat di sini, mungkin ada warga sekitar 1-2 yang ikut sholat ini. Gimana? Ya memang kalau di dalam Jumat itu kan disyaratkan hadiah itu harus mustahil, yaitu orang-orang yang mana dia bertempat di situ dan tidak akan mungkin pulang, yaitu namanya mustahil. Itu syarat keabsahan sholat. Nah kalau selain hadiah seperti Imam Hanafi itu mengatakan mungkin, ya mungkin itu apa? Mungkin itu pokoknya dia itu ya tempat di sini. Lampung ini namanya mungkin ya walaupun nanti pulang lagi tapi dia sering ke sini dan hidup pikuk kehidupannya di sini, itu namanya mungkin. Itu menurut mata. Tapi kalau Syafi'iyah memang harus mustahil. Makanya di tempat-tempat kerja itu alangkah bagusnya ketika ada orang tempatan atau orang yang warga yang sholat di situ, walaupun jumlahnya hanya sedikit. Karena kalau Syafi'iyah itu jumlahnya itu khilaf, ada yang 40, ada yang 12, ya, ada yang mengatakan cuma 4. Makanya kalau warga sini ada yang sholat di sini 4 orang, tapi kalau kita ikut Syafi'iyah sebagai Syafi'iyah enggak sah. Nah itu mungkin karena dia berpendapat kenapa dia mengulang sholat zuhur, karena menganggap orang sini bukan mustahil. Dan akhirnya orang yang nanti setelah ini ulang semua. Itu seperti itu yang anggapannya. Jadi
bolehkan. Kenapa? Karena ada sebab mutakodim, yaitu sebab dulu, yaitu apa? Kita sudah ada penyebab, yaitu kita suruh qobliyah, tapi kita nggak bisa, maka dikatakan ba'diyah. Ya, berarti kita nanti bukan ba'diyah niatnya, tapi tetap qobliyah itu subuh. Iya. Qadhaan sunatan lillahi ta'ala. Karena nanti juga pernah dulu ketinggalan seperti itu, kemudian diqadha pada subuh. Seperti itu. Kemudian yang kedua tentang masalah membayar qadha. Membayar qadha itu dimanapun waktu boleh. Zuhur untuk sholat asar juga boleh, asar untuk sholat zuhur juga boleh. Karena yang dinamakan qadha itu adalah melaksanakan sholat yang ditinggalkan bukan hanya dalam waktu yang ditentukan. Contohnya saya zuhur, saya waktu asar ingat saya belum sholat zuhur, maka saya waktu zuhur waktu asar tapi sholatnya sholat zuhur qadha, nggak masalah. Nah, adapun masalah harus segera atau tidak itu dilihat sholat qadha kita ninggalinya. Kalau dulu kita ninggalinya itu ninggalin karena tidak tanpa uzur, contoh malas, maka harus cepat-cepat qadha. Tapi kalau kita kok meninggalkannya karena uzur, contoh kita pernah dalam perjalanan sudah sampai ternyata kita nggak menemukan air dan kita belum sholat, akhirnya masuk waktu yang lain. Nah, kita nggak menemukan apa untuk berwudu itu karena uzur. Kalau yang dengan uzur itu maka mengqadhanya boleh agak ditakhirkan. Kok bisa orang? Subhanallah.